Shalom, shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama mengikuti acara Komsel Tanpa Batas yang diselenggarakan malam ini tanggal 17 November 2022 di rumah saya di Jalan Werklau, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Acara Komsel ini sangat berguna bagi kita semua, terutama saya merasakannya, karena bagi saya di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Yesus hadir. Karena Tuhan Yesus pernah bersabda dalam Injil Matius pasal 18 ayat 20 bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Dan saya percaya itu Tuhan hadir. Makanya semalam saya, waktu kedua tangan saya menengadah ke langit, tangan saya menengadah seperti ini ke langit. Begini, ketika pujian penyembahan itu saya merasakan ada kuasa, ada hadirat Tuhan, ada kuasa dan hadirat Tuhan memenuhi rumah saya dan memenuhi saya. Saya merasakan ada sesuatu yang seperti dingin masuk ke telapak tangan saya. Saya merasakan itu. Dan saya merasakan terang Tuhan ada di rumah saya, dan itu sungguh luar biasa. Dan saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Ruby Mesa, beserta Bapak Pendeta Ishak, Mami Christine yang sudah mendukung saya selama ini, yang sudah mau mengadakan Komsel Tanpa Batas di rumah saya. Saya bersyukur sekali, puji Tuhan, karena dengan demikian bisa membawa banyak perubahan dalam kehidupan keluarga saya. Dan juga saya berharap bagi teman-teman semua yang belum sempat hadir dalam Komsel, semoga untuk hari kedepannya bisa aktif, bisa hadir dalam kegiatan-kegiatan yang sangat berguna bagi pertumbuhan rohani kita, supaya kita jangan menjadi bayi-bayi rohani, tapi kita harus dewasa. Rohani kita harus dewasa. Ketika kita masuk surga, kita bukanlah bayi, melainkan kita sudah dewasa dalam rohani. Jadi di surga kita tidak menjadi bayi-bayi di surga, tapi roh kita, roh yang dewasa di surga. Sekian saja, terima kasih buat semua yang hadir dan semua yang sudah mendoakan keluarga saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Karena begitu berharganya kita. Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, mengundang Tuhan, Tuhan ada di sini, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sebelum kita mulai persekutuan kita malam ini, kita minta kesediaan Bapak Petrus untuk berdoa untuk doa pembuka. Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur malam hari ini. Kami saudara-saudara, kami hamba-hambamu ada dalam rumah tangga keluarga besar di tempat ini, di mana kami akan bersama-sama membuka ibadah untuk menikmati Engkau. Kehadiran-Mu sungguh kami rindukan, sungguh kami butuhkan, sebab hadirat-Mu adalah kekuatan dan sukacita serta kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, di hadirat-Mu semua beban kami terlepas. Dan kami akan melihat dan mengalami mujizat demi mujizat, kemuliaan dan kemuliaan, berkat demi berkat yang akan Tuhan curahkan penuh dan melimpah dalam kami. Sebab kami punya Tuhan adalah Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang hidup, yang akan melakukan perkara-perkara dahsyat, ajaib dan besar dalam kami, dan semuanya bertujuan hanya untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Darah-Mu menguduskan kami, Engkau Tuhan berkuasa mengampuni kami. Biar kami layak ambil bagian dalam persekutuan ibadah kami, dalam keluarga di tempat ini, malam ini Tuhan. Setiap kuasa yang tidak mempermuliakan nama-Mu, yang coba mengganggu, menyerang jalannya persekutuan kami, saudara-saudara di dalam hadirat-Mu, kami telah patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami hanya izinkan roh Allah sendiri, adalah roh yang besar, roh yang akan bawa kami dalam seluruh kebenaran, masuk dalam semua rencana dan isi hati Tuhan. Itu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan.
kami menyerahkan persekutuan kami ini ke dalam tangan kuasa Yesus Kristus, nama yang adalah kepala gereja. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, sama katakan amin. Semua tambah semangat. Amin. Amin. Sebelum kita mulai, dalam minggu ini, mungkin beberapa minggu yang lalu, secara pribadi saya dibangun dengan arti kata persekutuan. Jadi persekutuan itu agak beda jauh dengan kerjasama yang biasa kita kenal. Karena kerjasama biasanya melibatkan 2-3 orang, hanya sebatas manusia dengan manusia. Tapi ketika kita bicara tentang persekutuan, berarti ada satu pribadi yang turut terlibat di dalamnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tentang ini saya dibangun dalam 1 minggu ini. Jadi saya dibangun oleh Mami Christine. Jadi selama ini Mami selalu bilang, ayo merapat. Jadi saya selalu tarik diri karena berbagai macam alasan. Ya banyak yang tidak bisa saya bicarakan di sini, tapi seperti itulah. Dan akhirnya dalam minggu ini saya sadar saya harus merapat. Jadi saya ingat kisah saya. Jadi saya selalu tertarik dengan kelahiran baru, karena saya mengalami benar perubahan hidup ketika lahir baru itu. Saya 97 lahir baru, ya sekitar jalan hampir 30 tahun. Tapi itu tetap membekas di dalam memori. Tetapi perjalanannya itu naik turun. Jadi akhirnya saya teringat waktu itu, sebelum lahir baru, kita semua berjalan menuju ke arah neraka. Kita ngomong belak-belakan tentang neraka. Kita tidak tahu kita jalan. Walaupun kita sudah berusaha berbuat baik, sudah berusaha taat dengan agama, tapi tidak bisa untuk menebus dosa asal kita yang dibawa dari Adam dan Hawa. Dan kita berjalan terus ke sana. Dan satu titik saya melihat terang itu ketika saya sadar segala perbuatan baik saya, usaha manusia saya tidak akan bisa membuat saya dekat dengan Tuhan, masuk ke surga. Dan di situ saya harus lahir baru. Dan waktu kita semua mengalami proses lahir baru, dulu kita berjalan ke arah sana. Tapi ketika kita lahir baru, kita berputar 180 derajat menuju ke arah Bapa surga. Dan janji Tuhan Yesus yang kita terima saat kita lahir baru, Dia Immanuel, Allah yang berkuasa di dalam kita. Bukan saja berkuasa, tapi Allah yang maha kuasa beserta dengan kita, menyertai kita. Dia berjanji Dia menyertai kita sampai kepada akhirnya. Dan itu yang membuat kadang-kadang kita lupa tentang penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita lahir baru, setan tidak suka. Setan berusaha untuk merebut kita kembali berjalan bersama-sama dengan Dia. Dan itu yang saya rasakan. Saya petobat pertama dalam keluarga. Janji Tuhan, setelah saya mengalami keselamatan, maka seisi rumah saya akan diselamatkan juga. Dan setan akan berusaha menarik kita, segala macam cara dia lakukan melalui kekhawatiran, masalah-masalah, kelebihan, kekurangan kita yang terjadi kepada setiap orang yang lahir baru. Dan dalam minggu ini saya teringat kembali untuk menanggalkan setiap hal-hal yang berusaha menghalangi saya. Mami Christine tadi masih sebut bilang merebut mahkota. Sebenarnya keselamatan itu sudah pasti kita dapat, tapi setan akan berusaha untuk menahan kita. Dan malam ini saya mengajak kita semua untuk memulai persekutuan kita malam ini. Kita akan sama-sama melihat kembali, mengingat kembali betapa sayangnya Tuhan Yesus kepada kita. Dia Allah yang berjanji menyertai kita dari awal. Setiap langkah-langkah kehidupan kita, Dia berjanji mau menyertai kita, memberikan anugerah untuk kita, untuk kembali kita melihat bahwa Dialah Allah yang berkuasa, Dialah Allah yang maha luar biasa, yang akan
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita akan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kasih setiamu untuk kasih kami mengalami Engkau Tuhan yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih buat anugerah yang Kau beri. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab malam ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Glory, haleluya, haleluya.
syukur Haleluya. Haleluya. Terus masih tetap semangat? Harus tetap semangat, bahkan lebih lagi. Nah, di tangan Bapak Ibu, Saudara, adik-adik, anak-anak itu ada kertas. Di depan kalau adik-adik tahu tuh merah, kuning, hijau. Pasti tahu lampu merah, merah, kuning, hijau. Jadi ada satu pertanyaan karena kita akan masuk ke puji-pujian. Dan kita percaya di dalam persekutuan ini ada kasih persaudaraan, kasih yang Tuhan Yesus selalu untuk kita sama-sama saling mendukung satu sama lain. Nah, merah, kuning, hijau, kita akan bermain satu permainan yang singkat. Itu menandakan level. Jadi kalau adik-adiknya suka main game, betul. Main game, jadi tapi ini perjalanan hidup rohani kita. Nah, untuk menuju ke panggilan Tuhan pasti yang di sana. Bahkan kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, bisa saja kita keluar. Kita game over. Tapi kita berharap dari kita semua, bahkan saudara seiman kita, tidak ada yang mengalami ini. Dan ada hal-hal yang setan taruh, bahkan keinginan daging kita, bahkan hal-hal di masa lalu berusaha untuk menghalangi kita untuk sampai ke sana. Dan itu level yang akan kita malam ini sama-sama kita peragakan. Jadi tidak usah pikir nanti kalau saya tunjuk merah berarti saya masalah banyak, tidak. Karena saya percaya di tengah-tengah kita ada pendoa-pendoa yang luar biasa. Tuhan Amin. Jadi dalam hitungan 1, 2, 3, setiap kita akan melihat melipat warna yang bukan kita tuju. Jadi kita punya warna yang kita tuju. Seandainya merah berarti taruh merahnya bagian depan. Hitungan 1, 2, 3, warna itu yang ditampilkan. Nah, level itu waktu menuju ke yang Tuhan mau, tujuan kita, pasti rintangan, halangan begitu berat, dan itu tidak bisa kita tolak karena itu memang harus kita alami. Nah, dari kita secara pribadi, kita menunjukkan kira-kira level saya itu berat tidak. Jadi berat, sedang, ringan. Kalau berat merah, kalau sedang-sedang ya kuning, kalau hijau ya. Sudah siap-siap, pikir sudah bisa mengerti? Ada pertanyaan? Ya. Siap-siap, mulai. Ya, mulai lipat. Atur bagaimana posisi, terlibat 3. Merah, kuning, hijau saya juga. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Ya, Mami Christine tolong lihat warna-warna yang paling banyak. Saya percaya pendoa sahabat sedang merekam. Sudah lebih merekam lagi. Dan saya percaya kalau merah yang diangkat berarti anugerah Tuhan tertumpah ruah. Yang penting kita tetap dalam persekutuan, tetap bersekutu sama-sama, dan yang paling penting bersekutu dengan Tuhan. Amin. Kita siap untuk mengangkat pujian bagi Tuhan. Ya, kita bisa bangun berdiri. Lagu ini sudah biasa kita nyanyikan. Ada depannya, dan ini ada kata sepertinya biasa. Tapi ini sebenarnya begini, seperti Mami Christine kasih sadar saya. Setelah itu ada lagu Tuhan menetapkan. Ya. Dan ya adik-adik, ya. Siap.
sendiri. Ketika menghadapi pergumulan yang begitu berat, merapat ke Mami Christine boleh. Oke. Satu kali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ingatkan lagi saudara kita. Jangan cuma-cuma kesiap, ayo. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, kita datang Tuhan, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Silakan duduk. Tuhan, kami kuat karena Engkau. Kami kuat karena Engkau, Tuhan. Karena itu kami mau berserah untuk setiap hal, setiap langkah dalam kehidupan kami. Kami tahu kami harus dengar suara Engkau. Kami percaya saat ini Tuhan, setiap hati kami terbuka di hadapan Engkau. Kami siap Tuhan untuk mendengar Engkau, untuk bersama-sama dengan Engkau Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap langkah, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus Rajaku, ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kami Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku. Haleluya. Papa Yohanes berdoa buat sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, puji dan syukur kami naikkan, kami panjatkan di hadapan-Mu Bapa. Segala pujian kami Tuhan kami naikkan kepada-Mu Bapa, karena Engkau layak Tuhan terima pujian ini Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Sekarang ini Tuhan kami ada di tempat ini karena kita kasih-Mu Tuhan bagi kami yang sangat amat luar biasa bagi kami Bapa. Terima kasih banyak untuk segala kemurahan-Mu Bapa, kasih sayang-Mu Bapa buat kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Pujian syukur kami sudah kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa. Sekarang tiba saatnya Bapa untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Sebelum itu Bapa, kami memohon Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami anak-anak-Mu ini Bapa, terutama hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan ini Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu Bapa. Kami anak-anak-Mu mendengarkan firman-Mu ini juga Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami Bapa, supaya apa yang kami dengar Tuhan bisa membekali hidup kami Bapa, dalam hidup kami yang masih ada di
bumi ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk segalanya Bapa. Segala kuasa kegelapan yang mungkin tidak senang, tidak suka Bapa, untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa, mengganggu konsen kami Bapa. Kami satukan hati kami ini dan kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya dengan kuasa-Mu Tuhan Engkau mau hancurkan, Engkau mau patahkan Bapa dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin.